Kita lanjutkan soal nomor 3, eksplorasi 6.8 dari buku paket Matematika SMA kelas 10, Kurikulum Merdeka halaman 165. Titik puncak merupakan titik maksimum atau titik minimum. Nah, untuk setiap grafik fungsi yang ada, di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Jadi, untuk soal pada eksplorasi 6.8 ini berkaitan dengan 10 fungsi kuadrat yang ada di buku paket halaman 150. Nah, ini sudah saya cantumkan ya grafik fungsi kuadratnya dan nilai diskriminannya. Nah, ini ada 10 fungsi kuadrat. Oke, kita kembali ke pertanyaan semula. Pertanyaan yang A, tentukan koordinat titik puncaknya. Ya, titik puncak di sini bisa berupa titik maksimum atau titik minimum. Tinggal kita baca grafiknya. Nah, berarti untuk soal yang A ini berupa titik maksimum, ya kan, karena parabolanya menghadap ke bawah. Koordinatnya 0,0. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang B ini berupa titik minimum, ya, koordinatnya 1,-4. Kalau yang ini titik maksimum, ya, min setengah, 2/4. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang D ini adalah titik minimum, ya, 1,-12. Kemudian untuk yang E di sini koordinat titik puncaknya adalah minus setengah, 4 setengah. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang F, ya, ini koordinat titik minimumnya 1,0, kalau yang G 2,0, yang H negatif 1,0, kemudian untuk yang I min 2, min 3, kemudian untuk yang J, ini yang terakhir ya, 0,1. Ya, gampang ya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan semula. Yang B, tentukan hubungan antara nilai absis titik puncak dengan sumbu simetri. Nilai absis itu berarti nilai X-nya. Ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya sumbu simetri itu merupakan garis lurus yang melalui titik puncak yang membagi parabola menjadi dua daerah yang sama luasnya. Nah, ini. Ya, jadi makanya disebut sebagai sumbu simetri. Untuk persamaan sumbu simetrinya dinyatakan oleh XP sama dengan 0. Nah, Adik perhatikan, ketika di sini absis titik puncak 0, maka persamaan sumbu simetrinya adalah XP sama dengan 0, ya. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang kedua, yang B, ya, ini adalah sumbu simetrinya. Nah, XP di sini sama dengan 1, ya. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang C, di sini XP sama dengan negatif setengah. Lalu untuk fungsi kuadrat yang D, XP sama dengan 1. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang E, XP sama dengan negatif setengah. Ya, fungsi kuadrat yang F, di sini XP sama dengan 1. Kalau yang G, ini XP sama dengan 2. Kalau yang H, XP sama dengan negatif 1. Kalau yang I, XP sama dengan negatif 2. Kemudian yang J, di sini XP sama dengan 0. Nah, terlihat bahwa nilai atau persamaan sumbu simetri itu sama dengan absis dari titik puncaknya, ya. Jadi kalau ditanya apa hubungan antara nilai absis titik puncak dengan sumbu simetri, tinggal kita tulis bahwa nilai absis, ya Dek ya, nilai absis titik puncak sama dengan nilai sumbu simetri, ya, sama dengan nilai sumbu simetrinya. Sekarang yang C, substitusikan nilai sumbu simetri pada fungsi fx, ax kuadrat plus bx plus c. Nilai ini sama dengan apa? Nah, logikanya kan begini.
Ketika sumbu simetri, ya nilai sumbu simetri itu sama dengan absis dari titik puncak. Nah, kalau absis dari titik puncak tersebut kita masukkan ke dalam fungsi fx, maka hasil yang kita dapatkan itu akan sama dengan ordinat dari titik puncak. Nah ini. Jadi nilai ini sama dengan apa? Ya sama dengan ordinat titik puncak ya. Oke, kita coba kita buktikan untuk beberapa fungsi kuadrat saja. Ini contohnya. XP sama dengan 0 ya. Berarti nanti kalau kita masukkan ke fungsi kuadratnya, kita akan dapatkan YP sama dengan minus 0 kuadrat sama dengan 0 ya. Kita coba untuk fungsi kuadrat yang kedua. YP sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurang 3 ya. X-nya kita ganti dengan XP. Berarti ini 1 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan negatif 4. Kita coba satu lagi ya. Di sini XP-nya min setengah. Kemudian di sini min X kuadrat berarti minus kali minus setengah kuadrat dikurangi min setengah ditambah 2 ya. Ini berarti minus 1/4 ditambah setengah ditambah 2. Min 1/4 tambah setengah 1/4 ditambah 2 jadinya 2/4 ya, terbukti ya. Silakan nanti dicoba sendiri seluruhnya. Pasti kalau kita masukkan nilai XP ke dalam fungsi kuadrat, hasilnya akan sama dengan nilai ordinatnya ya. Kita kembali ke pertanyaan semula. Nah, sekarang yang D. Hitunglah nilai diskriminan ya D per minus 4A. Nilai ini sama dengan apa? Jadi sebelum kita jawab ya Dek ya, perlu adik-adik ingat bahwa D per min 4A itu sama saja dengan minus D per 4A. Nah ini saya beri tanda dulu. D per minus 4A sama dengan min D per 4A. Nah kita coba ya. Untuk fungsi kuadrat yang A, nilai diskriminannya kan sama dengan 0. Ini sudah kita hitung ya. Jadi diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah ini sudah pernah kita bahas ya. Nilai diskriminan bagi fungsi kuadrat yang A sama dengan 0. Nah sekarang kita akan menghitung D dibagi dengan minus 4A atau minus D per 4A. Ini sama dengan apa coba? Jadi di sini minus 0 per 4 kali A. A itu adalah bilangan di depannya X kuadrat. Berarti ini min 1 ya. 0 dibagi bilangan berapapun ya sama dengan 0. Oke, kita geser ke fungsi di sebelahnya ya. Min D per 4A ya. Diskriminannya 16. Berarti ini minus 16 dibagi 4 kali A-nya 1. Nah, min 16 dibagi 4 sama dengan min 4. Kita coba satu lagi ya. Min D per 4A. Berarti di sini minus 9 per 4 kali min 1. Sama dengan 9 per 4. Sama dengan 2/4. Nah coba kita cek ya. Ternyata nilai minus D per 4A itu sama dengan ordinat dari titik puncak. Ya ini 0. Di sini juga 0. Kalau ini min 4. Di sini juga pasti min 4, ya kan? Kalau yang ini 2/4 titik puncaknya, ya ordinatnya pasti 2/4 dan seterusnya, ya. Nah, karena perintahnya di sini kita diminta untuk menghitung min D per 4A untuk masing-masing fungsi kuadrat, ya sudah ini kita hitung semuanya, ya Dek ya. Jadi untuk fungsi kuadrat yang D, minus D per 4A ini akan sama dengan minus 144 dibagi 4 kali 3 ya. Minus 144 dibagi 12 sama dengan negatif 12. Nah ini. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang E, minus D per 4A sama dengan minus 36 dibagi 4 kali min 2 ya, min 36 per minus 8. 36 per 8 kalau disederhanakan menjadi 9 per 2 ya, 4,5. Oke, geser lagi ke fungsi kuadrat yang F. Berarti minus D per 4A sama dengan 0 dibagi, di sini min 0 juga tidak masalah ya. Jadi 4 kali 2 ini sama dengan 0
kemudian yang di sini min D per 4A, min 0 per 4 kali min 1, 0 dibagi bilangan berapapun sama dengan 0, kemudian yang H, min D per 4A sama dengan min 0 per 4 kali 2, ya sama dengan 0 juga. Nah, jadi di sini ordinatnya selalu sama dengan 0, ya. Karena min D per 4A, min D per 4A-nya juga selalu sama dengan 0. Kemudian yang I, nah kita coba ya, min D per 4A. Pasti kalau dihitung hasilnya akan sama dengan min 3, ya. Oke, berarti di sini minus ketemu minus 36. Dibagi 4 kali A. A-nya sama dengan min 3. 36 dibagi min 12. Nah, ini sama dengan min 3, ya. Cocok ya. Yang terakhir, min D per 4A. Ini akan sama dengan min negatif 8 per 4 kali 2. Berarti 8 dibagi 8 sama dengan 1. Ini juga cocok. Artinya nanti kalau ditanya nilai ini, ya, nilai D per minus 4A ini sama dengan apa? Jawabannya adalah sama dengan ordinat dari titik puncak. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang E dan F ya. Ubahlah bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat ya. Menjadi bentuk fx sama dengan a kali x min h kuadrat plus k. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nilai h, k ya, nilai h, k ini menunjukkan apa? Ya. Oke, jadi kita coba dulu. Mungkin sebelum kita lanjutkan ya. Cara mengubah bentuk ax kuadrat plus bx plus c menjadi ke dalam bentuk a kali x min h kuadrat plus k, yaitu dengan cara memanfaatkan kuadrat sempurna. Ya, jadi kalau kita punya bentuk aljabar a kuadrat min 2ab plus b kuadrat, ini kan sama dengan a min b kuadrat. Ini bentuk kuadrat sempurna ya. Kemudian yang kedua, kalau kita punya bentuk a kuadrat plus 2ab ditambah b kuadrat, ini akan sama dengan a plus b kuadrat. Nah, ide dasarnya itu adalah mengubah bentuk ax kuadrat plus bx plus c ya. Bagaimana caranya nanti mengandung bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Ya, bisa yang atas, bisa yang bawah. Tergantung tandanya. Nah, supaya nggak bingung langsung kita praktekkan saja, ya Dek ya. Di sini sudah saya cantumkan. Nah, ini fungsi kuadrat dari A sampai I ya. Jadi ini ada fungsi kuadratnya, kemudian di sini ada grafiknya. Ini yang B, di sini yang B ya, grafiknya yang B. Kemudian ini yang C, grafiknya ada di sini ya. Untuk ngecek nanti. Ya, untuk ngecek kira-kira H, K itu menunjukkan apa. Nah, mungkin saya tulis lagi ya di sini. Fx sama dengan A kali X min H kuadrat ditambah dengan K. Jadi kita akan mengubah bentuk fungsi kuadrat ini ke dalam bentuk A kali X min H kuadrat plus K dengan menggunakan bantuan bentuk kuadrat sempurna ya. Untuk fungsi kuadrat yang A ini masih gampang. Jadi kalau Fx sama dengan minus X kuadrat, langsung aja ini bisa ditulis min 1 kali X min 0 kuadrat ditambah dengan 0. Kan intinya kita memaksa bentuk fungsi kuadrat yang ada di sini ke dalam bentuk yang ini kan. A kali X min H kuadrat plus K. Kalau X min 0 kan sama dengan X. Ya kan? Berarti X kuadrat ditambah 0 ya sama dengan X kuadrat. Kali min 1 jadinya min X kuadrat. Kembali ke bentuk semula. Artinya nanti nilai A-nya ya, nilai A-nya itu min 1, kemudian nilai H-nya sama dengan 0, nilai K-nya sama dengan 0. Ya, berarti H, K ini 0,0. Ya, saya tulis ini ya. 0,0. Ini adalah H, K. Nanti dulu ya, sebelum kita cek di grafik, kita lanjutkan ke fungsi kuadrat yang B. Sekarang kita punya bentuk fungsi kuadratnya yaitu x kuadrat min 2x min 3. Nah, caranya begini, x kuadrat min 2x, ya ini ditulis dulu.
Kemudian adik-adik fokus pada bilangan di depannya X. Ya, tandanya tidak usah dihiraukan. Ini kan angka 2. Nah, 2 ini langsung adik-adik bagi dengan 2 kemudian dikuadratkan. Ya, 2 per 2 itu kan 1. Lalu dikuadratkan. Nah, di sini ditambah 1 kuadrat. Ya, 1 kuadrat sama dengan 1. Padahal di sini yang kita butuhkan adalah min 3. Ya kan? 1 supaya jadi min 3 berarti harus dikurangi dengan 4. Oke, jelas ya? Nah, bentuk yang di sini yang saya beri kurung warna merah ini merupakan bentuk kuadrat sempurna yang tadi. Jadi yang ini tadi. Yang A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini kan sama dengan apa? A min B kuadrat. Artinya, bentuk yang di sini bisa kita tulis ulang menjadi X min 1 kuadrat. Ya, dikurangi 4. Ini tinggal ditulis ulang. Kemudian di sini boleh diberi angka 1. Ya, artinya nanti nilai A-nya itu 1. Kemudian nilai H-nya 1, nilai K-nya sama dengan negatif 4. Berarti di sini koordinatnya adalah 1, negatif 4. Ya. Kita ke fungsi kuadrat yang C dulu. Ya, fungsi kuadrat yang C dulu. Kita punya bentuk fx sama dengan min x kuadrat min x plus 2. Berarti langsung aja ini min 1 kita keluarkan. Ya. Kemudian yang di dalam kurung, ini saya pakai kurung siku, menjadi x kuadrat plus x min 2. Nah, ini kalau kita kali masuk akan kembali ke bentuk semula. Ya kan? Kemudian ini min 1. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Caranya fokus pada bilangan di depannya X. Ya, selalu bilangan di depannya X. Ini angka berapa? Ya, ini kan angka 1. Berarti nanti 1 per 2 dikuadrat. Kita tulis dulu ya, X kuadrat plus X. Lah, ini plus 1 per 2 kuadrat. Nah, 1 per 2 kuadrat itu kan 1/4. Padahal di sini adanya min 2. Ya kan? Yang kita butuhkan min 2, yang ada itu 1/4, berarti kurang 2/4. Nah, ini kurung tutup. Ya, jadi kalau 1/4 dikurangi 2/4 sama dengan min 2. Nah, bentuk yang ini, yang diberi kurung merah, ya Dek ya, ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Yaitu, saya tulis di atas ini ya, A kuadrat, sekarang plus tandanya. Nah, plus 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini bisa kita tulis menjadi A plus B kuadrat ya. Sehingga nanti di sini kita akan dapatkan min 1 kali dalam kurung X plus setengah, ya kan, dikuadratkan dikurangi 2/4 kurung tutup. Kita kali masuk ya, ini satu kesatuan. Nah, ini satu kesatuan. Jadinya min 1 kali X plus setengah kuadrat ditambah 2/1/4. Ya, kita sesuaikan bentuknya menjadi X min H. Ini kan X plus setengah. Ya, berarti tanda plus ini harus kita paksa menjadi tanda minus. Ya, ini min 1, kemudian di sini X, lalu di sini minus. Supaya tidak mengubah bentuk semula, maka setengah ini kita jadikan min setengah. Kan kalau minus ketemu minus jadinya plus, kembali ke bentuk semula. Ya, ini kurung tutup dikuadrat ditambah 2/4. Artinya nilai A-nya di sini min 1, H-nya min setengah, K-nya 2/4. Berarti H, K koordinatnya adalah min setengah, 2/4. Nah, adik-adik kalau kita amati ya 0,0, kemudian di sini 1, min 4, min setengah, 2/4, ini adalah titik puncak dari masing-masing grafik fungsi kuadrat yang ada. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa H, K itu merupakan titik puncak dari sebuah grafik fungsi kuadrat ya. Kita coba kita lanjutkan ya. Untuk fungsi kuadrat yang D, kita punya bentuk fx sama dengan 3x kuadrat min 6x min 9. 3, 6, 9. Ya, berarti 3 ini bisa kita keluarkan. Fx sama dengan 3 kali dalam kurung
X kuadrat min 2X min 3. Ini kalau dikali masuk akan kembali ke bentuk semula. Ya. Langkah selanjutnya tinggal ditulis ulang. Ya, ini X kuadrat min 2X. Kembali fokus ke bilangan di depannya X. Ini kan angka 2. Berarti 2 dibagi 2 dikuadrat. Maka di sini plus 1 kuadrat. Ya. Yang di atas ini min 3. Yang kita punya ini 1. Berarti 1 supaya jadi min 3 harus kita tambah dengan min 4. Ya kan, 1 dikurang 4 kan sama dengan negatif 3. Ini kurung tutup. Selanjutnya bentuk ini merupakan bentuk kuadrat sempurna. Sehingga bisa kita tulis menjadi 3 kali dalam kurung X min 1. Ya, di sini tandanya minus ya. X min 1 kuadrat dikurangi 4. Ya, kemudian kita kali masuk 3 kali X min 1 kuadrat. Ya, lalu di sini dikurangi dengan 12. Ya, 3 kali min 4 sama dengan min 12. Artinya A-nya sama dengan 3, hanya 1, K-nya min 12. Min 1, kok min 1? Plus 1, ya kan? Nah, plus 1, 12. Ya, ini cocok ya. Ini plus 1,12 koordinatnya. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi kuadrat yang E. Min 2X kuadrat min 2X min 4. Ya, berarti min 2-nya bisa kita keluarkan. Kita akan dapatkan Fx sama dengan min 2. Di sini X kuadrat min X. Kemudian ini plus X ya. Jadi min 2 kali X kan sama dengan min 2X. Kalau yang di sini minus 2. Lalu ini min 2 kita buat bentuk kuadrat sempurna ya. Berarti X kuadrat ditambah X. Ini langsung ya, ditambah setengah kuadrat ya, 1/4. Supaya jadi min 2 berarti harus dikurangi 2/4. Kemudian ini kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Sehingga kita akan dapatkan min 2 kali dalam kurung X plus setengah kuadrat dikurangi 2/4. Kalau kita kali masuk jadinya min 2 kali X plus setengah kuadrat ditambah 4/2. Kita sesuaikan min 2 kali X ya, ini supaya jadi minus ya, berarti ini minus, setengahnya harus dijadikan min setengah. Nah, seperti ini, kuadrat ditambah 4/2. Artinya nilai A-nya min 2, H-nya min setengah, K-nya 4/2, berarti H, K dalam hal ini adalah min setengah, 4/2. Nah, di sini min setengah, 4/2 ya. Kita F. Oke, berarti kita punya Fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 2. Berarti 2-nya kita keluarkan. Di sini x kuadrat, kemudian ini min 2x plus 1 ya. Lalu ini 2 kali dalam kurung ya. Di sini x kuadrat min 2x ditambah 2/2 kuadrat. Ya, 2/2 kuadrat itu 1 kuadrat. Di sini ada 1 ya, sudah, berarti ditambah 0 aja. Nah, maka ini bisa kita tulis 2 kali dalam kurung x plus 1 kuadrat ditambah 0. Kita kali masuk 2 x plus 1 kuadrat ditambah 0. Kalau disesuaikan 2 kali x min 1 kuadrat ditambah 0. Artinya nanti A-nya sama dengan 2, H-nya min 1, K-nya 0. H, K berarti min 1,0. Ya, paham ya? Kita lanjutkan dengan fungsi kuadrat yang G. Ya. Fx sama dengan min x kuadrat plus 4x min 4. Berarti yang kita keluarkan adalah min 1. Di sini kita punya x kuadrat min 4x plus 4. Ya. Min 1 kali dalam kurung x kuadrat min 4x ditulis dulu. Kemudian 4 dibagi 2 dikuadrat.
berarti ditambah 4 ya. Di sini sudah plus 4, ini juga plus 4, berarti tinggal ditambah 0. Min 1 kali dalam kurung ya, dalam bentuk kuadrat sempurna berarti X min 2 kuadrat ditambah 0. Kita kali masuk berarti min 1 kali X min 2 kuadrat ditambah 0. Artinya A-nya nanti sama dengan min 1, hanya 2, K-nya 0. H, K berarti 2,0 ya. Jadi untuk fungsi kuadrat yang F sudah cocok ya ini min 1,0. Kemudian yang G 2,0. Ini titik puncaknya dari 2,0. Ya, kita lanjutkan lagi. Fungsi kuadrat yang H. Nah, ini fungsi kuadrat yang H. Berarti fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 2. 242. Bisa kita keluarkan angka 2-nya. Berarti ini x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. 2, kita bermain cepat ya. X kuadrat ditambah 2x ditambah 1 kuadrat. Ya, 2 per 2 dikuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. Ini 1, berarti tinggal ditambah 0. Kan begitu. 2 kali dalam kurung x plus 1 kuadrat ditambah 0 ya. Kita kali masuk 2 kali x plus 1 kuadrat ditambah 0. Kalau disesuaikan 2 kali x min 1 kuadrat ditambah 0. Jadi A-nya 2, H-nya min 1, K-nya 0. Berarti min 1,0. Nah, di sini. Ya. Selanjutnya fungsi kuadrat yang I. Min 3x kuadrat min 12x min 15. Berarti yang kita keluarkan di sini min 3-nya. Berarti fx sama dengan negatif 3 ya kali dalam kurung x kuadrat plus 4x plus 5 ya, berarti ini min 3, di sini x kuadrat, jadi ini x kuadrat ditambah 4x, 4 per 2 dikuadrat ya, berarti 2 kuadrat sama dengan 4, kita tulis di sini. Yang di atas 5, yang di sini baru 4, berarti kurang 1. Harus ditambah 1. Nah, supaya tidak berubah. Ya, bentuknya supaya tidak berubah. Sehingga nanti kita akan dapatkan min 3 kali dalam kurung ya. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna, yaitu x plus 2 kuadrat. Ya, ditambah 1. Kemudian tinggal dikali masuk. 3 kali x plus 2 kuadrat ditambah 1. Kita sesuaikan min 3 kali x di sini harus minus ya kan, kita paksa jadi minus, maka ini min 2, minus ketemu minus jadinya plus ya, ini kuadrat. Nah, kuadratnya di luar ya Dek ya. Nah, seperti ini ditambah 1, artinya nanti nilai A-nya itu min 3, hanya min 2, K-nya 1, berarti H, K min 2,1. Nah, ini min 2, oh sebentar, ini min 3 kali 1 kan min 3 ya kan. Nah, ini bukan plus 1, melainkan di sini min 3 ya Dek ya. Ini jadi kan min 3 kali x plus 2 kuadrat ditulis di sini, min 3 kali 1, nah ini sama dengan min 3 ya, ini sama dengan min 3. Di sini berarti min 3 juga ya, sehingga koordinatnya adalah min 2, min 3, min 2, min 3 yang ini. Kita lanjutkan lagi dengan fungsi kuadrat yang J, ini yang terakhir ya. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Nah, ini gampang aja ya. Jadi tinggal 2 kali x min 0 kuadrat kan sama aja dengan 2x kuadrat ya, ditambah 1. Berarti nilai A-nya sama dengan 2, kemudian H-nya 0, K-nya 1. H, K berarti 0,1 ya, X-nya 0, Y-nya 1. Oke, sehingga nanti kalau ditanya, nah kita kembali ke pertanyaan semula ya. Nah, yang ini perjalanan kita sudah jauh ya.
Nah ini. Jadi kalau ditanya nilai H, K itu menunjukkan apa? Berarti jawabannya nilai H, K ini menunjukkan koordinat titik puncak. Ya Dek ya. H itu adalah absisnya, kemudian K di sini adalah ordinatnya. Jelas ya? Selanjutnya untuk pertanyaan yang F ini merupakan kesimpulan dari soal nomor 3. Tuliskan berbagai cara untuk menentukan koordinat titik puncak dari sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, ini sudah saya sendirikan ya di slide yang terakhir. Nah, ini tuliskan berbagai cara menentukan koordinat titik puncak grafik fungsi kuadrat ya. Cara pertama, ketika bentuk fungsi kuadratnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c, untuk menentukan koordinat titik puncak, kita bisa menggunakan rumus ya min b per 2a, ini untuk x-nya ya min b per 2a. Kemudian untuk y-nya, untuk ordinatnya adalah min d per 4a ya, min b per 2a min D per 4A. Nah, atau ini XP yang di sini YP. X puncak, Y puncak. Yang mana XP itu merupakan persamaan sumbu simetrinya ya. Kemudian cara kedua, ketika bentuk dari fungsi kuadratnya adalah A kali X min H kuadrat plus K ya, yang barusan kita bahas. Maka koordinat titik puncaknya langsung aja, hanya berapa, K-nya berapa, ditulis di sini. Ya, sekian koma sekian. Jadi ini adalah XP, yang di sini adalah YP. Kemudian cara yang ketiga, ketika bentuk fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan A kali x min p kali x min q. Ya. Untuk menentukan koordinat titik puncak, ya, caranya adalah XP itu sama dengan P plus Q per 2. Nah, P plus Q per 2. Jadi begini, kalau kita kembali ke gambar ya. Nah, kita kembali ke gambar grafik fungsi semula ya. Untuk menentukan, ini satu contoh aja ya. Jadi untuk menentukan sumbu simetri ya, misalkan grafik fungsi yang B ya Dek ya. Di sini kan P-nya sama dengan min 1. Kemudian ini Q-nya sama dengan 3. Lah XP itu bisa kita dapatkan dengan cara min 1 ditambah 3 dibagi dengan 2. Ya, saya tulis ya. Jadi ditulis di mana ini enaknya? Di sini aja ya. XP itu akan sama dengan P plus Q per 2. Min 1 ditambah 3 per 2. Karena kan pas di tengah-tengah. Nah, makanya dibagi 2. Min 1 plus 3 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ya, cocok ya. Di sini XP sama dengan 1. Kita coba satu fungsi kuadrat lagi ya. Misalkan fungsi kuadrat yang C. Berarti XP sama dengan P plus Q per 2. Min 2 ditambah 1 per 2. Min 2 tambah 1, min 1. Min 1 dibagi 2, min setengah. Nah ini. Sehingga ketika bentuk fungsi kuadratnya itu bisa dinyatakan dalam fx sama dengan apa tadi? Nah ini, A kali X min P kali X min Q, artinya grafik fungsi kuadrat tersebut berpotongan dengan sumbu X di 2 titik ya, yaitu di P,0 dan Q,0, maka nilai XP-nya bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ya, P plus Q dibagi 2. Karena kan XP itu pas di tengah-tengah, ya kan, di antara P dan Q. Nah, untuk mencari YP, tinggal dimasukkan nilainya XP ke dalam fungsi kuadrat yang diketahui. Nah ini, YP sama dengan F XP. Jadi artinya X yang ada itu diganti dengan XP. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian cara yang keempat. Nah, kalau bentuknya itu Fx sama dengan A kali X min R kuadrat. Ya. Atau dengan kata lain, grafik fungsi kuadratnya itu berpotongan dengan sumbu X di satu titik saja. Maka titik puncaknya, ini tetap ya, XP, YP. XP-nya itu akan sama dengan R, YP-nya itu sama dengan FR. Nah, jadi R-nya itu berapa, tinggal dimasukkan ke dalam fungsi kuadrat yang diketahui. Sehingga kita bisa menentukan koordinat titik puncaknya. Ya. Oke, ini adalah
beberapa cara untuk menentukan koordinat titik puncak dari sebuah fungsi kuadrat. Yang pasti bisa dilakukan adalah dengan menggunakan cara pertama. Nah, dengan rumus yaitu min B per 2A untuk menghitung XP dan minus diskriminan per 4A untuk menghitung YP. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas latihan 6.5. Jadi kalau ini hanya sekedar menyimpulkan ya, dari eksplorasi kita melihat ada beberapa bentuk untuk menuliskan fungsi kuadrat ya, bentuk standar seperti ini. Kemudian untuk nomor 2 ya, titik potong dengan sumbu X ada di koordinat P,0 dan Q,0. Maka bentuk fungsi kuadratnya bisa dinyatakan seperti ini. A kali X min P kali X min Q. Kemudian yang ketiga ya, bentuk dengan titik puncak H, K, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A kali X min H kuadrat plus K. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal latihan 6.5. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan latihan 6.5.